Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidil. Saya Amanda. Kami dari kelompok 7 Orientalisme akan membahas Silvestri de Sacy dan Ernest Renan tentang antropologi versus laboratorium filologis. Tokoh utamanya adalah Silvestri de Sacy, lahir di Prancis pada tahun 1758. Kita mengenal Silvestri de Sacy sebagai seorang orientalis yang hidup di akhir abad ke-18. Pendekatan utamanya disebut laboratorium filologis yang mengedepankan pentingnya pemahaman bahasa dan teks asli untuk memahami budaya dan agama, khususnya dunia Islam. Salah satu kontribusi besarnya adalah analisis mendalam terhadap teks klasik dari dunia Arab dan Persia. Pendekatan Sacy. Pendekatan utama Sacy yaitu laboratorium filologi. Pendekatan ini melibatkan studi detail terhadap teks dan bahasa, termasuk tata bahasa dan struktur teks. Tujuan utamanya adalah memahami agama Islam dan budaya Arab dari sumber asli. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena kurang mempertimbangkan konteks sosial budaya yang mempengaruhi teks. tokoh yang kedua, Ernest Renan, lahir di Prancis pada tahun 1823. Ernest Renan, seorang orientalis Prancis pada abad ke-19. Renan mengembangkan pendekatan yang lebih luas dibandingkan Sacy karena dia memasukkan perspektif antropologi, melihat bagaimana budaya dan agama berkembang. Ia memandang faktor seperti ras dan lingkungan sebagai penentu karakteristik masyarakat. Namun pandangannya kerap mengandung bias karena memandang peradaban Barat lebih maju daripada Timur. Pendekatan Renan yakni antropologi. Pendekatan antropologi yang digunakan Renan yang mencakup analisis terhadap perilaku dan budaya masyarakat. Tujuan Renan adalah memahami agama dan budaya Arab Islam dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan aspek perkembangan budaya. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena bias orientalis dan kecenderungan untuk menganggap Barat lebih unggul atau eurocentrisme. Perbandingan pendekatan yakni Sacy dan Renan. Teknik pendekatan Sacy mendalami bahasa dan teks, sedangkan Renan mencakup konteks sosial dan budaya. Fokus yakni Sacy menekankan pentingnya bahasa, sementara Renan mengkaji aspek sosial, budaya, dan ras. Kelebihan, Sacy unggul dalam memahami teks secara detail, sedangkan Renan lebih luas dalam memahami konteks sosial. Kritik, pendekatan Sacy dianggap kurang memperhatikan dimensi sosial, sedangkan Renan dikritik karena bias Barat. Kami menyimpulkan bahwa Sacy lebih mendalam teks meskipun ia kurang memperhatikan aspek sosial. Di sisi lain, Renan memasukkan konteks sosial dalam analisisnya, namun terkadang bias terhadap superioritas Barat. Kedua pendekatan ini sangat berpengaruh dalam cara orientalis Barat memandang dan menafsirkan Islam. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.